Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Agin Hamdan Mutakin, Dini Lestari, Seika Reina Hartoyo, Muhammad Anggi, dan Ike Nur Kamalasari. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang asesmen dan evaluasi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Langsung saja ke pembahasan materi. A. Evaluasi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Chittenden 1994 mengemukakan tujuan penilaian assessment purpose adalah keeping track, checking up, finding out, and summing up. 1. Keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. 3. Finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan pada peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. 4. Summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Pilihan terbatas. Benar, salah. True, false, or yes, no. Tes benar adalah tes yang butiran soalnya terdiri atas pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Salah satu fungsi bentuk soal benar-salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Agar soal dapat berfungsi dengan baik, maka materi yang dinyatakan hendaknya homogen dari segi sisi. Pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah soal yang menuntut teste memberikan jawaban atas pernyataan atau pertanyaan yang tercantum dalam pokok soal. Pokok soal disertai dengan sejumlah kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban tersebut dapat berupa kata, fase, nama tempat, nama tokoh, lambang, dan kalimat yang sudah pasti. Pilihan jawaban terdiri atas jawaban yang benar, serta kemungkinan jawaban salah. Mungkin saja tester memilihnya apabila tidak menguasai materi yang dinyatakan dalam soal. Yang dikenal dengan mengenai jumlah alternatif jawaban sebenarnya tidak ada aturan baku. B. Uraian dan uraian singkat. A. Tes uraian bebas. Tes uraian bebas merupakan bentuk tes uraian yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasan dalam menjawab soal tes. B. Tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas merupakan bentuk tes uraian yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan atau rambu tersebut mencakup format, isi, dan ruang lingkup jawaban. Ada dua bentuk uraian terbatas. 1. Tipe jawaban melengkapi. Tipe jawaban melengkapi adalah butiran soal yang memerintahkan kepada peserta tes untuk melengkapi kalimat dengan satu frasa angka atau satu formula. Contoh, bertambahnya ketinggian pada atmosfer, bumi akan menurunkan temperatur udara di daerah titik-titik. Yang kedua, tipe jawaban singkat. Tipe jawaban singkat adalah butir soal yang berbentuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata atau frasa, satu angka atau satu formula. Contoh, berapakah jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Tes lisan. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Atau H. 2003 menjelaskan bahwa tes ini termasuk kelompok tes verbal, yaitu tes soal
dan jawabannya menggunakan bahasa lisan. Tes lisan dapat dibedakan menjadi dua, yakni 1. Tes lisan bebas, yaitu pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan secara tertulis. Yang kedua, tes lisan pedoman atau berpedoman, yaitu pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada peserta didik. D. Tes perbuatan. Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan hasil yang dicapainya. E. Pengamatan guru. Pengamatan guru dalam evaluasi pembelajaran harus sangat teliti dan benar-benar memahami setiap jawaban atas respon siswa. Karena pembelajaran bukan hanya untuk memberikan nilai, tapi bagaimana caranya supaya siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dalam pengamatan tes tertulis berbentuk uraian, guru harus teliti mengamati apa makna ditulis murid sebagai jawaban, dan harus berusaha memahami tulisan murid walaupun dengan tulisan atau kalimat yang kurang benar. Prinsip-prinsip asesmen dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 1. Prinsip integral dan komprehensif, yakni penilaian dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran, baik pengetahuan, misalnya sejauh mana pengetahuan siswa sekolah dasar mengetahui dan menguasai kosakata bahasa Inggris, ataupun sejauh mana keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Inggris maupun sikap dan nilai. 2. Prinsip kesinambungan, yakni perilaku dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan berharap untuk memperoleh gambaran tentang pembelajaran tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Untuk memenuhi prinsip ini, kegiatan penilaian harus sudah direncanakan bersamaan dengan kegiatan penyelesaian program semester dan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah disusun. Misalkan program 1 dari berbahasa Inggris. Misalkan program 1 hari berbahasa Inggris. 3. Prinsip objektif, yakni penilaian dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif, sehingga dapat menggambarkan kemampuan yang diukur. Prinsip tersebut bisa diterapkan melalui media permainan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris, baik secara langsung maupun melalui gadget. 4. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik, sehingga penguasaan terhadap ketiga kemampuan tersebut dapat prasyarat untuk menaikkan kelas. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator masing-masing kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Penilaian pembelajaran tematik mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Yang keenam dari prinsip-prinsip asesmen yaitu penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Yang terakhir, hasil karya atau hasil kinerja peserta didik dapat digunakan sebagai bahan masukan guru dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, konsep-konsep tentang asesmen, purpose and use, validity, reliability, fairness, planning. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa atau mahasiswa, kelas atau mata kuliah, program studi dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, atau pencapaian pembelajaran tertentu. Asesmen dalam pendidikan dan pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara berbeda, seperti asesmen informal dan asesmen formal, asesmen sumatif dan asesmen formatif, asesmen objektif dan asesmen subjektif, asesmen tradisional dan asesmen inovatif.
Asesmen proses atau proses asesmen, dan asesmen produk atau produk asesmen, asesmen ideografik atau ideografik asesmen, dan asesmen motetik dan non-motetik alternatif. G. Asesmen berdasarkan referensi atau unjuk kerja atau kriteria reference assessment, ORM reference assessment, ipsative assessment, dan performance assessment. H. Asesmen internal atau internal assessment, dan asesmen eksternal atau external assessment. I. Asesmen penempatan atau placement assessment, dan asesmen diagnostics atau diagnostic assessment, asesmen target atau targeted assessment. J. Asesmen continue atau continuous assessment, dan asesmen terminal atau terminal assessment. K. Asesmen convergent atau convergent assessment, dan asesmen divergent atau divergent assessment. Selanjutnya, menurut Kellogg et al. Tahun 1999 menyatakan peserta didik sekurang-kurangnya harus mampu menjawab 4 pertanyaan dasar. Yang pertama yaitu kemana saya akan pergi, kedua di mana saya sekarang, ketiga kemana saya tahu sampai di sana, 4 apakah saya sudah menggunakan lintasan yang benar untuk sampai ke sana. Selanjutnya yaitu secara umum manfaat asesmen formatif sebagai berikut. Pertama, pendidik dan peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi serta kelemahan dan unit-unit yang belum dikuasai sehubungan dengan materi pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dan meramalkan seberapa jauh peserta didik akan berhasil dalam asesmen sumatif. Yang ketiga, dapat meramalkan berhasil tidaknya suatu program yang diberikan kepada peserta didik sangat bermanfaat dalam merencanakan dan menetapkan topik-topik atau unit belajar. Yang terakhir yaitu memberikan umpan balik kepada pendidik dan peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.